Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya? Kembali lagi ke konten alur cerita film. Di video kali ini gue akan menceritakan sebuah film horor seram yang rilis di tahun 2024. Berjudul The First Omen. Cerita di film ini merupakan prequel dari film The Omen klasik yang rilis tahun 1976. Hadirnya film ini bakal ajak penonton untuk melihat asal-usul dari peristiwa yang mengancam dalam film sebelumnya. Ya, dalam film The Omen sendiri mengisahkan seorang anak laki-laki bernama Damien yang diceritakan mengaku sebagai keturunan iblis. Dia diadopsi oleh pasangan suami istri yang kehilangan anak kandungnya. Dan seiring dengan tubuhnya Damien, peristiwa aneh dan teror terjadi pada pasangan itu. Penasaran gimana kisahnya? Tak lama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan ini dia, The First Omen. They're just waiting until she's old enough. Old enough what? Ya, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pastor bernama Brennan. Saat itu ia mendatangi sebuah gereja dan bertanya kepada Pastor Harris tentang bayi yang ada di sebuah foto, yang mana Pastor Brennan ditugaskan untuk menyelidiki bayi tersebut. Lalu kita pun dibawa ke masa lalu, yaitu di saat kelahiran si anak yang diduga anak antikristus atau kita sebut anak Dajjal. Bisa terlihat jika kelahiran anak itu begitu tak wajar dan penuh dengan aura mistis. Pastor Harris ini sepertinya memiliki tanggung jawab atas anak yang ada di foto tersebut. Dan rupanya ia adalah bagian dari kelompok gereja sesat yang ada di Roma. Ia juga mengatakan kalau sepertinya si bayi tersebut kini sudah tumbuh dewasa dan selalu diawasi keberadaannya. Si Pastor Harris pun keluar di mana Pastor Brennan juga mengikutinya dan mengatakan kalau Pastor Harris seharusnya tidak menyembunyikan sesuatu. Namun tiba-tiba kaca Yesus yang sedang dipasang oleh pekerja di atas gereja terjatuh dan hal ini membuat kepala si Pastor Harris terluka. Tapi anehnya dia seperti tak merasakan apa-apa. Ya, scene pindah berlatar tahun 1971 di Roma, Italia. Kisah akan berfokus kepada seorang gadis yang merupakan seorang suster bernama Margaret, yang diutus oleh kardinal bernama Lauren untuk bertugas di sebuah panti asuhan Fizzardelli, Roma, sambil menunggu pengangkatannya sebagai biarawati. Keadaan Roma saat itu sedang tidak baik-baik saja, karena seiring perkembangan zaman, orang-orang tak lagi percaya dengan gereja, dan hal ini kerusuhan sering terjadi dari kelompok penentang gereja. Nah, sesampainya di sana, ia disambut baik oleh Suster Silva, yang merupakan kepala biarawati yang ada di biara. Margaret, atau sebutannya Maggie, diajak untuk berkeliling panti asuhan, di mana tugas para suster di sini tak hanya mengurus anak-anak terlantar, tapi mereka mengurus bayi yang baru saja dilahirkan dan juga mengurus persalinan dari para wanita yang hamil tanpa suami. Hari-hari pertama yang dijalani Margaret sesungguhnya berjalan lancar. Ia melakoni berbagai aktivitas dan berkenalan dengan banyak suster serta anak-anak yang semuanya perempuan. Di sana juga terdapat biarawati bernama Suster Angelica, yang sepertinya terlihat tak suka dengan kedatangan Maggie. Kemudian Maggie melihat-lihat lukisan yang dibuat oleh anak-anak, dan ada satu gambar yang menarik perhatiannya, yaitu lukisan milik seorang anak bernama Carlita. Hail Mary. Carlita adalah seorang anak yang selalu menyendiri dan tak pandai bersosialisasi. Maggie pun bertemu dengannya di sebuah ruangan yang sepertinya kamar ini dibuat khusus untuk Carlita. Ya, ternyata Carlita dianggap memiliki kelainan mental dan berbahaya untuk teman-teman yang lainnya. Namun sebelum pergi, Carlita bertingkah aneh dan memberi Maggie sebuah lukisan yang entah itu lukisan apa, guys.
Nah, tiba di apartemennya, ia pun melihat gambar Carlita yang cukup menyeramkan. Saat malam harinya, Maggie yang sedang berdoa tiba-tiba dikagetkan oleh sosok. Tapi itu hanyalah halusinasinya. Kemudian ada seseorang yang mencoba masuk ke kamar itu, yang ternyata orang itu adalah teman sekamarnya yang bernama Luz. It was a voice. Ternyata diketahui dia juga seorang pengajar di biara, di mana dia juga menunggu pengangkatannya untuk menjadi biarawati. Setelah perkenalan yang singkat, mereka pun akhirnya berteman. Hey, Margaret will be alone in the chapel too. Don't worry, I'll warm it up for you. Ya, keesokan harinya Maggie mulai bekerja di sana dan ia mulai berkenalan dengan biarawati lainnya, di mana mereka menjalani hari sambil bercanda-canda dan juga menjaga anak-anak. Di malam harinya, Maggie mencoba mengecek kamar anak-anak dan terheran melihat ranjang Carlita yang kosong. Ia segera pergi mencari keberadaan anak itu hingga sampai ke sebuah ruangan. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat Carlita yang dipisahkan oleh beberapa biarawati. Dan di saat itu juga ia dihampiri oleh Luz dengan mengajaknya berdandan cantik untuk bersenang-senang di sebuah klub malam. Maggie awalnya tak ingin pergi, namun karena penasaran, akhirnya ia setuju untuk pergi bersama Luz. Dan ketika berada di klub, mereka mulai minum-minum dan setelah itu mereka didekati dua orang pemuda yang ingin berkencan dengan mereka. Mereka terlihat bersenang-senang dengan pemuda itu. Maggie mulai berbincang dengan pemuda satunya yang bernama Paolo. Setelah saling berkenalan, Maggie terlihat mabuk berat yang berujung kemaksiatan pun terjadi. Saat terbangun, Maggie sudah berada di kasur kamarnya. Temannya pun berkata jika Maggie hampir saja lepas kendali karena mabuk. Nah, Maggie merasa telah berbuat dosa. Ia pun segera berdoa di sebuah gereja untuk menenangkan hatinya. Kemudian Maggie juga pergi keluar dari biara untuk menghirup udara segar. Dan saat itu ia bertemu dengan Pastor Brennan. Di sana Pastor Brennan langsung kasih beberapa pertanyaan, khususnya mengenai panti asuhan yang dia tempati. Pastor juga menyebut nama Carlita yang dianggapnya berbahaya. Mendengar hal itu, Maggie sedikit kesal karena tidak percaya dengan ucapan Pastor. Tapi sebelum pergi, Pastor Brennan meminta Maggie untuk menemuinya kembali di rumahnya untuk menjelaskan semua. Nah, saat kembali ke panti, ia menemukan Carlita telah dikurung di kamar yang buruk, di mana dia sengaja dikurung katanya telah menggigit Suster Romano. Lalu Maggie mengajak Carlita keluar untuk menghibur dirinya. Nah, ketika asik bercerita, Maggie mendengar suara jeritan yang ternyata berasal dari ruang bersalin. Maggie yang penasaran tentunya pergi ke tempat tersebut. Setelah mengamatinya baik-baik, sontak ia sangat dibuat syok karena ia melihat sesuatu mengerikan dari perut si ibu hamil itu, dan Maggie langsung pingsan. Di saat tersadar, Maggie mulai merasakan keanehan yang ada di panti asuhan itu. Yang selanjutnya Maggie melihat Suster Angelica dan juga Carlita yang sedang berbisik-bisik. Sementara itu Carlita, bisa kalian lihat, menggambar seseorang wanita yang tengah mengandung. Dan terlihat juga jika Suster Angelica tak menyukai kedatangan Maggie. Dan tak lama kemudian, kejadian mengerikan terjadi. Di saat Carlita diajak main oleh anak-anak, tiba-tiba mereka semua melihat Suster Angelica berada di sebuah balkon. Dan dia pun mengakhiri hidupnya dengan cara membakar dirinya sendiri.
Sontak semua orang histeris, lalu para suster memerintahkan anak-anak untuk kembali masuk ke dalam. Ya, setelah kejadian tadi, Maggie teringat dengan ucapan Pastor Brennan dan bergegas mendatangi kediamannya. Di dalam percakapan yang dijelaskan oleh Brennan, ia menunjukkan foto yang sama di scene awal. Maggie mengetahui orang-orang yang ada di foto tersebut, dan si bayi yang digendong itu katanya adalah Carlita. Brennan kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya gereja ada dua. Yang satu gereja yang selama ini mereka anut, dan satunya lagi gereja yang Maggie tempati adalah gereja sesat yang terdapat rahasia mengerikan di dalamnya. Di dalam gereja itu mereka menciptakan sesuatu yang mengerikan dan mempertahankan selama ratusan generasi. Dan ya, benar, orang-orang di dalam gereja sesat itu menciptakan antikristus atau disebut dengan anak iblis. Para pendeta menciptakan hal itu untuk mengendalikan kekuatan gelap dan memancing orang-orang untuk kembali lagi ke gereja tersebut. Brennan juga mencurigai bahwa Carlita adalah seorang ibu yang nantinya akan kembali melahirkan antikristus. Menganggap hal ini sangat gila, Maggie kemudian pergi. Tapi sebelum itu, Pastor Brennan meminta tolong kepada Maggie untuk mencari bukti kebenaran dan menunjukkan kepada dirinya. Ya, pagi harinya anak-anak semua diajak pergi ke suatu tempat. Di dalam perjalanan, Maggie mencoba menanyakan soal Carlita kepada Gabriel, tapi ia tidak mengetahui apapun. Ditambah lagi, Suster Silva seperti mencurigai percakapan mereka. Nah, setelah tiba, Maggie mengajak Carlita ke suatu tempat. Di sana Maggie menanyakan beberapa hal soal Carlita. Apakah dirinya pernah diperlakukan yang menyakitkan atau pernah merasakan hal-hal aneh. Carlita pun menjawab dirinya sering merasakan dan melihat hal-hal yang mengerikan yang ia tidak tahu itu nyata atau bukan. Dan itu semua sama seperti yang dialami oleh Margaret. Ya, setelah itu mereka semua dibubarkan karena terjadi kerusuhan oleh para pengunjuk rasa. Namun saat berjalan, Maggie tertinggal dari rombongan dan ia mengalami kejadian yang aneh. Ia melihat beberapa penampakan dan ada sesuatu yang mengganggunya. Suster Silva yang melihat gerak-gerik aneh dari Maggie melarangnya untuk dekat-dekat dengan Carlita. Juga soal pengangkatan Maggie untuk menjadi biarawati sementara ditunda. Malam harinya, saat di perjalanan pulang ke apartemen, Maggie bertemu dengan Paolo. Dan Paolo terlihat bertingkah aneh seolah menghindari Maggie. Dan Paolo berkata ada sesuatu yang aneh dan carilah tandanya. Lalu tiba-tiba naas sekali, Paolo tertabrak mobil yang menewaskan dirinya. Maggie sangat syok melihat peristiwa ini. Scene kemudian pindah ke gereja, memperlihatkan temannya Maggie yaitu Luz yang sekarang akhirnya diangkat menjadi biarawati. Di saat orang-orang menghadiri acara, Maggie diam-diam masuk ke ruangan Suster Silva untuk mengambil kunci dan membuka sebuah ruangan rahasia. Menemukan berkas-berkas di dalam lemari yang isinya akte-akte dari para bayi yang dilahirkan di sana. Nah, yang membuat Maggie tercengang, para bayi itu rata-rata terlahir cacat dari lahir. Berkas itu semuanya berjumlah 14 dan anehnya dari semua akte itu punya kesamaan nama, yaitu Carlita Sisiana. Dan juga punya kesamaan dari bulan, tanggal, dan waktu yang sama, yaitu bulan 6, tanggal 6, dan jam 6 pagi. Dirasa itu petunjuk penting, Maggie kemudian bawa berkas itu untuk diserahkan ke Pastor Brennan. Awalnya Maggie mau mengajak Carlita, tapi ketahuan oleh para suster. Maggie pun berontak, namun berhasil ditangkap dan dikurung di sebuah kamar. Di sana Maggie kembali melihat hal aneh, yang mana Maggie dihampiri oleh penampakan Suster Angelica yang sudah berubah menjadi wujud yang menyeramkan. Di waktu bersamaan, Maggie akhirnya bisa keluar berkat bantuan Gabriel. Ia juga berhasil membawa kembali berkas yang Maggie simpan di bawah kasur. Lalu setelah itu mereka langsung pergi ke kediaman Brennan.
Setelah Brennan melihat berkasnya, ia dibuat terkejut karena selama ini sudah banyak memakan korban. Dan hanya ada satu tersisa yang masih hidup, yaitu Carlita. Yang mana nantinya kalau sudah cukup umur, Carlita akan dikawinkan oleh sesosok serigala atau iblis. Jadi selama ini para pendeta mencoba menciptakan antikristus dengan satu syarat, si bayi itu harus berjenis kelamin laki-laki. Namun selama ini kelahiran bayi selalu berjenis kelamin perempuan. Maka tak heran banyak bayi yang tewas. Kemudian Maggie melihat kecocokan lagi di foto itu dan melihat tanda 666 di bagian kepalanya. Namun ada yang janggal karena Maggie melihat sendiri tanda yang terdapat di Carlita berada di dalam mulutnya. Nah, Maggie malah teringat dengan ucapan Paolo yang mengatakan cari petunjuknya dengan tangan yang menunjuk ke kepala. Dan ya, ternyata Maggie juga punya tanda 666 di kepalanya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa bayi yang dipoto ini adalah Maggie, bukan Carlita. Dan Pastor Brennan baru tahu kalau selama ini ada 2 bayi yang masih selamat hingga sekarang. Mereka pun mengorek-ngorek lagi berkas itu, dan ya, mereka menemukan sebuah akte yang tak terdapat foto. Saat dicocokkan, ukuran foto itu sama dengan ukuran akte, dan berarti itu benar. Selama ini ada 2 orang yang masih selamat, yaitu Carlita dan Maggie. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Paolo bisa tahu soal ini? Nah, kita pun diperlihatkan adegan flashback saat Maggie kencan dengan Paolo. Dan ternyata guys, Maggie ini bukan disetubuhi oleh Paolo, melainkan disetubuhi oleh iblis. Karena saat itu Paolo terlihat bersama para pendeta, menyaksikan sendiri hal itu. Maggie tak percaya ini terjadi padanya. Pastor Brennan mengatakan sekarang sudah malam, juga tepat di bulan 6 dan tanggal 6. Dan ia tahu sebentar lagi bayi itu bakal lahir di jam 6 pagi. Pastor Brennan punya solusi, yang mana ia punya kenalan seorang dokter ahli yang akan membantu proses kelahiran. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka ditabrak oleh mobil lain yang sepertinya itu dilakukan sengaja. Dan naasnya, di tabrakan itu hanya Maggie lah yang berhasil selamat. Nah, sekarang waktu tiba di tengah malam, Maggie pun mulai bertingkah aneh dan terlihat perut Maggie mulai membesar dan dibawa seseorang ke suatu tempat. Proses persalinan pun dimulai dengan disaksikan langsung oleh semua penghuni gereja tersebut. Proses persalinan pun berjalan lancar dan Maggie ternyata melahirkan 2 bayi kembar tidak identik. Bayi yang pertama berjenis perempuan dan bayi kedua berjenis laki-laki. Sontak hal itu semua orang menyambut gembira kelahiran bayi laki-laki itu karena sudah sekian lamanya mereka menanti kelahiran bayi laki-laki. Maggie yang sudah tahu bayi lakinya cikal bakal yang akan jadi antikristus merebut bayinya dari Lauren lalu menusuk leher Lauren dan juga mencoba menghindar supaya tidak ada yang merebut bayinya. Namun tiba-tiba dari belakang Luz muncul lalu menusuk perut Maggie yang langsung merebut bayi itu dan diserahkan ke Suster Silva sambil memerintah untuk membakar tempat tersebut. Tapi beruntung Maggie diselamatkan oleh Carlita yang datang menolongnya. Di saat mereka akan pergi, Maggie sempat melihat adanya sosok lain di kobaran api. Beberapa saat kemudian, kelompok gereja kembali melakukan rencana gila, yang mana mereka akan menukarkan si bayi laki itu dengan bayi dari satu pasangan yang berasal dari Amerika yang tinggal di kota Roma. Lalu scene pindah ke sebuah tempat terpencil. Rupanya Maggie dan anaknya beserta Carlita kini tinggal di sebuah rumah yang jauh dari perkotaan demi menghindari dari incaran para gereja. Kemudian mereka kedatangan tamu yang tak lain dan tak bukan, ialah Pastor Brennan yang rupanya masih hidup. Maksud kedatangan Brennan yaitu hanya untuk memberikan kabar bahwa pihak gereja sudah mengetahui keberadaan Maggie dan anaknya yang masih hidup, dan para gereja akan terus mencari Maggie kemanapun ia pergi. Tak hanya itu, Brennan juga memberitahukan bahwa bayi laki-laki itu sudah diberi nama oleh gereja, dan nama anak itu adalah Damien. Lalu, film pun selesai. Damien.
Ya, itulah alur cerita film The First Omen. Semoga kalian suka dengan cerita ini dan nantikan terus cerita film berikutnya.